Assalamualaikum. Belum lama ada yang menyampaikan pertanyaan kritis yang bagus sekali. No, 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 no. Bukannya dia nanya, kenapa ayam nggak pernah sikat gigi? Walaupun mungkin itu bagus juga. Gimana nih jawabnya? Wong ayamnya sendiri aja nggak tahu, padahal dia pelaku utama. Apalagi saya. Kalau yang serius, ini nih pertanyaannya. Yang kumat-kumatan mah, gangguan pencernaan. Katanya makan mesti dikit-dikit tapi sering. Gimana nih? Kok beda ya sama prinsip intermittent fasting? Autofagi macet dong kalau gitu. Yuk kita bahas. Pertama, disclaimer dulu, saya bukan dokter yang pengalaman. Atau lebih persisnya, saya bukan dokter sama sekali, suster juga bukan, apalagi suster ngesot. Oh alah, kok minggu cerita horor. Akan tetapi, nah ini, kalau terkait gangguan pencernaan, kumat-kumatan mah gitu, saya ini alhamdulillah bisa dikategorikan pasien yang pengalaman. Walah, jadi pasien kok bangga. Pepatah bilang gini ya, kalau kalian gagal menemukan dokter yang pengalaman, lebih baik kalian cari advice dari pasien yang pengalaman daripada dengerin dokter yang kurang pengalaman. Masuk akal kan ya? Saya tuh pernah kumat-kumatan mah gitu. Bukan setahun 2 tahun, tapi sekitar 7 tahun. 7 long years guys, 7 long years. Demikian dalamnya pengalaman itu, walau sekarang sudah sembuh, kemana pergi, dimanapun berada, saya selalu punya persediaan obat mah. Kalau sekarang sampai koklok gitu, tapi dulu obat itu cepat habis, bagi saya nyaris seperti keletihan atau cemilan. Istri saya sampai bilang, antasid obat mah itu buat saya kelasnya nyaris seperti jimat. Jimat kalimosodo. Alah, jimat kalimosodo ki opo. Kenapa ya? Kenapa kok saya dulu itu bisa kumat-kumatan mah sampai segitu lama? Itu cerita untuk hari yang lain. Tapi salah satu penyebabnya yaitu tadi, karena saya ngikutin nasihat dokter, terus improvisasi, terus meyakini bahwa kumat-kumatan mah kalau nggak pengen sering kambuh, mesti dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil, tapi tiap kali makan jangan banyak-banyak. Bukan ilmu kedokterannya yang ngawur atau apa. Kedokteran bidang saluran cerna udah berkembang bertahun-tahun kan ya. Masa iya ngawur? Enggak lah ya. Belakangan saya baru paham bagian improvisasinya itulah yang keliru. Salah saya sendiri. Dokternya nggak nyuruh improvisasi, saya improvisasi. Lah jadi salah. Salah kebangga. Astagfirullah. Setelah paham dan nemu cara-cara yang efektif, yang lebih drastis, melampaui sejumlah drama, alhamdulillah sembuh juga. Tapi jadi muter-muter dulu sampai 7 tahun itu tadi. Kalau 6 aja mending, ini 7. Loh, biar yang ngono kuwi. Realitanya, di luar sana sampai sekarang masih ada aja orang-orang yang anggapannya persis kayak saya dulu itu. Terus ya nasibnya mirip. Gak sembuh-sembuh, ben kapok. Kok kapok? Sorry. Contoh nih ya, si Kodir gitu, bukan nama sebenarnya. Cak Kodir ini fanatik bener sama anggapan itu tadi, sehingga dia nggak mau tahu soal fasting babar pisan. Kalau aku tuh suka kumat-kumatan mah, jadi kalau mesti fasting itu nggak bisa. Nehi loh. Padahal nehi itu bahasa India. Sementara Cak Kodir ini dari Mojokerto, rumahnya di pinggir kali. Walah, kok malah terus soal Mojokerto sama nehinya yang dibahas. Sampai mana ini tadi? Kalau diibaratkan naik sepeda gitu. Untuk anaknya Cak Kodir tadi, karena baru belajar, nggak apa-apa tuh dia pakai roda bantu. Akan tetapi, roda bantu macam itu mestinya cuma untuk keadaan tertentu. Sekali lagi dalam huruf besar, hanya untuk keadaan tertentu. Bukan selamanya. Kebayangkan ya, kalau terus dipakai lintas alam kayak gitu, malah bikin gampang guling, gampang jungkel, ya kan? Atau perumpamaan lain, adiknya Cak Kodir, Antonio namanya. Walah, ini bapaknya sarapan apa nih? Wong kakaknya Kodir ke adiknya Antonio. Tapi gitulah ceritanya. Antonio ini jatuh dari ojek. Ya udah, setelah pulang dari rumah sakit untuk beberapa lama, kakinya terus digips, kemana-mana dia mesti pakai kruk. Si kaki itu nggak boleh dikasih beban, olahraga pun di stop. Tapi sekali lagi, ini solusi yang sifatnya sementara. Advice dokter untuk gangguan pencernaan, esensinya juga sama, bersifat sementara. Besok-besok kalau gangguan lagi, mestinya balik aja ke dokter lagi. Jangan malah improvisasi, malas ke dokter, malah pakai solusi sementara itu tadi, terus-terusan. Ngawur jadinya kayak saya dulu, astagfirullah. Ibarat kata ya, Antonio tadi, setelah tulang retaknya sembuh, nggak boleh tuman. Kaki senut-senut dikit, pakai kruk lagi. Digigit nyamuk 3 tempat, terus digips lagi, pakai kruk lagi. Stop olahraga bukan sementara, malah selamanya. Diganti main gaple. Ngawur itu. Malah jadi ringkih, lemah, dan membebani. Dan yang lemah bukan cuma kakinya, bisa keseluruhan tubuhnya. Gangguan pencernaan juga gitu. Saat sedang parah, ya emang mesti dikit-dikit makan, porsinya kecil-kecil. Dah gitu, yang tipikal banget nih mesti minum obat-obat mah kayak gitu.
Tapi jangan tuman. Kalau dokter-dokter sih nggak peduli, atau kalaupun mereka peduli, mereka bisa apa? Wong besok-besok yang improvisasi tadi nggak balik ke dokter, gimana mau dikasih tahu? Nah, kendala tipikal yang lain, dokternya itu keahliannya juga nanggung, atau saking care-nya sama pasien, dia juga sedikit memanjakan gitu. Mesti dipahami ya, rasa tuman ini biasanya menimbulkan inersia dan keengganan. Dia menimbulkan krisis masa transisi. Begitu kruk dilepas pertama kali gitu, Antonio kalau kesandung atau ketekan sana sini masih ngerasa ngilu kan ya. Itulah krisis masa transisi. Terus karena nggak paham, cenderung manja. Dok, saya dikit-dikit masih pakai kruk aja lah ya, supaya lebih nyaman. Nah, terus dia ngomong gitu sama si dokter Shinchan itu yang merupakan paktinya dia sendiri. Ya terserah lu deh, atur-atur sendiri. Nah, urusannya dianggap enteng karena secara medis, Antonio itu kan udah sembuh. Rada dilama-lamain dikit lepas kruk, apa sih bahayanya? Nggak ada. Tapi kalau kelewat manja, ujungnya ya tadi itu. Gangguan pencernaan juga gitu. Begitu obat di stop, kemudian kebiasaan sering makan dikit-dikit di stop, pastilah muncul hantu yang tadi itu. Krisis masa transisi dengan segenap dramanya. Kalau tanya dokter ya, sering dibolehin aja untuk terus ngemil beberapa lama. Toh dalam jangka pendek secara medis itu nggak ada bahayanya. Tapi terus banyak orang kebablasan, gagal paham tentang situasi holistiknya. Jadi keputarlah dia pada lingkaran setan. Kalau tuyul aja mending, ini setan, ini. Lama-lama terus ketergantungan atau kecanduan obat mah, kecanduan ngemil, malam-malam nggak bisa tidur, makan obat mah ngemil, jadi pules, pusing, sebah, kembung, di jam nanggung, terus resah gelisah, ngemil, makan obat mah. Terus muncul persepsi bahwa itulah tomboknya, itulah metodenya yang sahih untuk tetap bisa hidup dan berfungsi secara normal. Padahal itu tuh klintu. Kelirunya di mana? Ya karena kalau gitu caranya nggak sembuh tuntas dan terus saja sering kumat, nggak akan bisa jadi prima. Persis seperti jangki narkoba, nggak bisa tidur kalau jebret pakai narkoba, pusing uring-uringan jebret narkoba, sakau berat narkoba. Tapi jangan dikira narkoba itu obatnya yang sahih. Salah. Lebih salahnya lagi, saat ngambil dikit-dikit tadi, apa coba yang biasanya dimakan? Gula karbo. Jarang banget tuh ngemilnya brokoli segar atau sayur-sayuran berdaun hijau atau buah semangka berdaun sirih. Seringnya yaitu tadi gula karbo. Sayur lagu sih itu tadi. Kalau buah semangka berdaun sirih, sayur lagu yang aneh. Lagi pula ya, buat yang sering kumat mah, kalau pas puyeng dimakanin buah atau sayur yang ada getah-getahnya, perut juga nggak tahan tuh biasanya. Kebayang nggak sih? Sepanjang hari dikit-dikit ngemil gula karbo, malam kelisian, dini hari ngemil lagi gula karbo. Cuma dikit-dikit sih, tapi kalau gitu caranya insulin pathway sepanjang waktu, healing rejuvenation nggak akan jalan optimal, autofagi juga macet, pemunculan stem cell apalagi macet-cet, dan ujungnya nggak sembuh tuntas. Apakah ini tidak bisa di stop? Bisa, please deh. Kecanduan narkoba aja yang sakonya berat itu bisa di stop guys. Saksi hidup nih, diri saya sendiri sembuhnya dari gangguan pencernaan ya karena nekat menyetop yang kayak gitu tadi. Oke lah, kalau satu orang bias nih, saya ini apalah. Tapi yuk kita cek data dan fakta lain. Saat puasa Ramadan ada sih yang sedang kumat berat dia nggak bisa puasa, tapi paling 1-2 orang. Sedang yang lain itu tetap bisa puasa, tutup, tamat, full sebulan. Dan mereka ini bukan 1 juta atau 2 juta, melainkan puluhan bahkan ratusan juta muslim sedunia. Yang jambulnya nyekur aja ada insya Allah. Kalau pas Ramadan bisa, masa bulan lain nggak bisa? Pasti bisa, asal ada kemauan kuat untuk bersabar menghadapi drama dan hantu yang tadi itu, krisis masa transisi. Kita udah bolak-balik ya soal autofagi, stem cell, healing, dan rejuvenation. Udah deh, kalau jalur healing penyembuhan tuntas ini macet, mau sembuh lewat jalur mana coba? Emang sih, menjalani krisis masa transisi itu bukan hal enteng. Saya ngerasain sendiri. Ramadan itu nggak bisa seamless kayak sekarang. Banyak dramanya. Sering pusing, pening, mual, sebah. Walau begitu, puasanya sih tetap tutup full. Cuma biasanya tuh ya, pas Ramadan itu justru frekuensi kumatnya menurun. Coba deh tanya yang lain. Biasanya gitu juga. Walau alam, itu mungkin hints dari Allah bahwa jalur healing tuntasnya itu mesti fasting, mesti memunculkan autofagi dan stem cell. Panjang lagi ceritanya, tapi satu hal lagi yang bikin saya terus sembuh juga apa? Next time bisa kita ulas, yang sekarang segini dulu. Terima kasih.